Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa Neos Patroli TV yang selalu setia mengikuti berita-berita kami. Kali ini kami menyajikan berita sejarah asal-usul berdirinya Kabupaten Sidoarjo yang lepas dari Surabaya. Para pemirsa Neos Patroli TV yang setia, perlu diketahui bahwa Sidoarjo, kota yang kini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri di Jawa Timur, memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan Kerajaan Jenggala. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-11. Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 Masehi oleh Raja Mapajin Garasakan, yang memimpin hingga tahun 1052 Masehi. Berakar dari Kerajaan Kahuripan, Jenggala mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Mapanji Garasakan, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Nusantara, yang menjadi sumber daya penting bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, Jenggala memiliki bandar dagang strategis di sepanjang aliran Sungai Porong, yang menjadi jalur penting perdagangan pada masa itu. Diperkirakan pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala terletak di wilayah yang kini menjadi Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa wilayah Sidoarjo telah memiliki peran penting sejak era kerajaan. Pada masa kolonial Hindia Belanda, terjadi perubahan besar dalam struktur administratif wilayah Surabaya. Wilayah yang semula mencakup area luas dibagi menjadi dua, yaitu Surabaya dan Sidokare. Sidokare, yang meliputi wilayah di sekitar pusat kota Sidoarjo saat itu, menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo. Adipati pertama Sidoarjo, Raden Temenggung Martopuro, yang kemudian bergelar Raden Temenggung Panji, atau RTP Cokronegoro I, memindahkan pusat pemerintahan dari Surabaya ke Sidokare. Di bawah kepemimpinannya, berbagai infrastruktur penting mulai dibangun, seperti alun-alun, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Alun-alun pertama Sidoarjo terletak di dekat Masjid Al-Abror, di Jalan Kelurahan Nomor 1 Pekauman, Sidoarjo. Perubahan nama dari Sidokare ke Sidoarjo pada tanggal 31 Januari tahun 1859 menjadi tonggak penting dalam sejarah Sidoarjo. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad nomor 6 yang memisahkan wilayah Surabaya dan Sidokare menjadi dua entitas administratif. Namun, nama Sidokare dinilai kurang sesuai oleh masyarakat. Secara harfiah, Sidokare bermakna Sido yang artinya jadi, dan Kare artinya ketinggalan. Akhirnya, nama ini diganti menjadi Sido Arjo yang memiliki arti lebih positif, yakni Sido yang artinya jadi, dan Arjo artinya makmur. Sejak perubahan nama tersebut, Sidoarjo terus berkembang menjadi kabupaten yang maju dan strategis. Jejak sejarah dari era Kerajaan Jenggala hingga masa kolonial menjadi bukti penting bagaimana wilayah ini memainkan peran besar dalam perkembangan Jawa Timur hingga saat ini. Lebih jelasnya lagi, marilah kita ikuti penjelasan dari Bapak Wildar, seorang pemerhati budaya, sekaligus Kepala Bidang Pengelola dan Informasi Publik Kabupaten Sidoarjo. Baik, jadi Sidoarjo itu awalnya itu adalah satu kadipaten, dan kadipaten itu Kadipaten Surabaya. Jadi kalau Kadipaten Surabaya itu sudah berdiri itu sejak era lama. Jadi awal Bupati Surabaya itu kan Sunan Ampel. Jadi awal Kadipaten Surabaya itu Sunan Ampel. Setelah itu ada yang namanya itu Kyai Pekik, dan selanjutnya, dan pada akhirnya kita mengenal yang namanya Kadipaten Surabaya saat era 1800-an. Jadi di era 1859 itu terbit yang namanya Stadblad dari Hindia Belanda. Di Stadblad itu menyebutkan bahwa Surabaya dipecah menjadi Surabaya dan Sidokare. Nah, Sidokare itu meliputi distrik-distrik yang sekarang kita kenal di Sidoarjo itu. Nah, dari situ setelah
terbit Statblad itu tanggal 31 Januari 1959 itu terbit lagi menjadi muncul Statblad lagi dan menjadi nama Sidoarjo. Awalnya konotasinya kenapa dirubah? Mungkin ini ya. Perlu kajian lebih lanjut bahwa Sidokari ini kan apa itu menjadi yang belakang, kari itu yang belakang. Akhirnya persepsinya kan kurang baik. Oleh sebab itu mungkin masyarakat mengusulkan dan sebagainya, dan saat itu dirubah namanya menjadi Sidoarjo, yang artinya Sido itu akan menjadi Arjo itu yang makmur, kira-kira gitu. Jadi mulai momentum itulah tahun 1859 kita mengenal nama Sidoarjo. Untuk kebagian sebutan nama Sidoarjo itu apa ada? Ada, jadi dokumen Hindia Belanda yang Statblad ya, yang bentuknya mungkin ada di atas, jadi Statblad itu dua dokumen. Jadi dokumen pertama itu terbitnya tanggal 31 Januari dan yang kedua itu estimasi Maret ya, Maret. Itu dua dokumen yang memang tidak bisa dibantah bahwa Sidoarjo ini terbentuk atas dua Statblad itu. Gitu. Terus untuk pemerintahan di Sidoarjo pertama kalinya gimana itu? Ya, jadi saat itu sudah ada elemen-elemen pemerintahan yang sudah ada. Yang pertama itu adanya adipati atau bupati, kalau sekarang itu Bupati Cokronegoro, dan juga selanjutnya adalah Cokronegoro II. Jadi Bupati Cokronegoro ini bupati yang pertama kali di Sidoarjo. Dan selanjutnya ada Cokronegoro, Condronegoro, dan selanjutnya. Jadi yang pertama kali ini Bupati Cokronegoro, yang makamnya ada di makam pendem belakang Masjid Agung itu. Itu ada Cokronegoro pertama, ada yang namanya Cokronegoro kedua, itu di makam di Pesarian Boto Putih, Surabaya. Jadi gini, jadi saat itu kalau kita jelaskan secara lebih detail ya, jadi di era Bupati Cokronegoro pertama itu belum ada yang namanya alun-alun Sidoarjo, juga belum ada pendopo Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama kali yang namanya rumah dinas atau kantor itu berada di sekarang yang namanya ada salah satu toko di Sidoarjo. Toko kain kalau nggak salah, toko Bima kalau nggak salah, itu sekarang sudah dimiliki oleh pengusaha sekarang, itu sudah generasi selanjutnya. Jadi dulu itu miliknya dari pemerintah, dan alun-alunnya di mana? Alun-alunnya justru di depannya Masjid Al-Abror. Itu dulu alun-alun. Dan jangan bayangkan kayak sekarang yang Al-Abror dan juga alun-alunnya itu kecil. Kalau sekarang iya, karena sudah banyak perkompleks seperti itu. Dulu kan Sidoarjo itu kalau kita bayangkan ya, itu rumah-rumah di sini itu masih jarang sekali. Jalan itu cuma satu. Jadi terus juga ada wet di situ. Wet ini, pohon-pohon itu arah ke Surabaya itu cuma satu jalur begitu. Nah, disitulah yang dulu yang namanya alun-alunnya. Terus ada lagi yang struktur-struktur pemerintahannya saat itu ada, kalau Tumenggung itu bupati, ada yang namanya itu bawahan-bawahannya. Jadi ada yang namanya itu, dan kecamatan belum sebanyak sekarang, kecamatan saat itu. Dan ada Rawapulo dan sebagainya. Itu kayak distrik-distrik begitu, Rawapulo, terus juga ada Jenggolo 1, 2, 3, 4, Rawapulo 1, 2, 3, 4. Terus juga ada pembantu Wedono itu pembantu bupati, itu ada sekitar 3 Wedono di Sidoarjo. Nah, seperti itulah masyarakat Sidoarjo yang sudah mengenal
yang namanya awal pemerintahannya ya sejak itu. Jadi masyarakat dulu mengenalnya bagian dari Surabaya. Awalnya sebelum Sidoarjo itu muncul begitu. Dan alhamdulillah peradabannya sudah cukup maju ya di Sidoarjo. Sudah ada toko-toko pecinan di Jalan Gajah Mada itu 1, 2, 3 itu sudah ada, belum banyak. Terus juga ditandai dengan sampai sekarang itu toko-toko itu masih ada ya, sampai turun temurun. Saya ingat dulu ada satu toko itu toko lama yang menjual hasil bumi Sidoarjo, namanya toko Huyu. Kalau Bapak Ibu tahu, toko Huyu itu toko ikan-ikan itu, toko ikan bandeng asap itu. Nah itu sudah kita kenal dulu, sejak dulu toko-toko itu. Dan di surat-surat kabar pemerintah yang namanya kayak misalnya ini apa itu petis. Nah, petis itu sudah ada sejak abad ke-19, 1800-an sekian itu sudah ada. Di koran-koran Belanda pun juga sudah ada yang menjual, bahkan di negeri Belanda sana. Terus ngomong-ngomong masalah pemerintahan Sidoarjo ini, untuk pertama kalinya pemerintah Sidoarjo tadi itu posisi di depan atau di sebelah masjid apa itu? Al-Abror. Terus sekarang dipindahkan yang sekarang ini itu jalannya bagaimana? Nah, jadi setelah era Cokronegoro pertama itu punya gagasan ide pada akhirnya itu untuk membuat satu tempat yang lebih layak. Dan akhirnya ada perkembangan dan juga ada sumbangan dari pemerintah Hindia Belanda untuk menggaji pegawai-pegawainya, dan juga ada yang lebih besar lagi, sehingga pada akhirnya muncul ide memiliki satu alun-alun baru yang lebih luas. Jadi saat itu hanya sekedar tanah lapangan gitu aja di alun-alun itu. Nah di situ akhirnya digagas, disinilah harusnya alun-alun itu oleh Cokronegoro itu harus dilakukan. Nah setelah era Condronegoro, dan ini ada diperbarui terus ya. Jadi setelah dari masjid, kenapa harus elemen masjid itu pas dekat sama ya? Jangan salah, kita ini kan identitasnya masyarakatnya saat itu masyarakat yang agamis ya di Sidoarjo. Jadi akhirnya masjid itu jadi simbol bahwa pemerintahan itu harus menyatu dengan ulama dan umarok. Nah, akhirnya dipindahlah oleh Cokronegoro kedua kalau nggak salah, Kanjeng Kiai Jimat itu di alun-alun yang kita kenal sekarang. Nah, termasuk juga ada pendopo. Nah, pendopo itu dulu milik pabrik gula Buduran, tempat peristirahatan Bapak Ibu. Jadi tempat peristirahatan di situ itu diminta oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ditempati menjadi tempat pendopo, karena pemerintah Hindia ini sangat peduli terhadap seorang pemimpin di daerah ya harus punya prestis, kewibawaan dan sebagainya. Nah, ada pendopo di situ, sudah ada alun-alunnya. Alun-alun saat itu ditumbuhi oleh trembesi yang berkeliling begitu, terus mulai dibangun yang namanya itu Masjid Agung. Kalau era Masjid Al-Abror ini 1700-an, di mana didirikan oleh beberapa orang, salah satunya adalah Mbah Jayadi. Kalau yang di Masjid Al-Abror itu, di Masjid Agung sekarang itu dibangun oleh dana dari pemerintah, jadi bukan perseorangan lagi, kira-kira nggak tahu. Kira-kira untuk pendopo yang sekarang ini itu dulu tuh dibangun sekitar tahun berapa ya? Estimasi 1800-an ya, belum ada catatan sejarah memang mulai kapan itu dibangun. Jadi yang kalau di foto-foto udara itu sudah kita kenal itu sekitar 890-an itu sudah ada yang namanya foto udara, yang bangunannya pun juga di depan sendiri ada yang namanya itu pendopo begitu, pendopo luas itu, terus ada satu rumah. Nah sebelum ada pendopo itu
itu ada rumah belakang itu rumah Belanda ini cukup bagus memang, dan sekarang masih ada sisa-sisanya itu, sisa-sisa ornamen-ornamennya itu dipertahankan sampai sekarang. Oleh sebab itu kalau warga Sidoarjo memang perlu menghormati pendopo itu sebagai sebuah cagar budaya, kira-kira begitu, meskipun sudah beberapa kali dirubah dan sebagainya. Ada satu sejarah atau historis yang kalau orang mengetahui tentang masa lalu itu dia akan melangkah ke masa depan itu dengan hati-hati, kira-kira gitu. Nama Sidokare, Sidokare itu Sidoarjo. Ya. Nah, Sidokare ke Sidoarjo. Sidokare itu dulu di situ ada satu kampung namanya Sidokare ya. Sekarang apa? Ya kampung Sidokare ya. Nah, di situ ada kampung Sidokare itu dulu satu kampung, dan itu makanya Hindia Belanda itu mengadopsi nama itu tak dalekene ae. Adalah kampung Sidokare. Karena Sidokare itu kampung yang besar saat itu. Jadi kampung yang Kauman, setelah Kauman itu si Sidokare itu. Nah, dari Sidokare itu konotasinya kan kurang bagus. Sidokare itu nanti kita akan terlambat terus dalam bekerja dan sebagainya. Akhirnya hanya berusia 3 bulan Sidokare ini nanti diganti jadi Sidoarjo, tapi nama Sidokare-nya masih tetap ada sekarang jadi kampung itu. Saya yakin di situ masih ada di Sidokare itu data-data artefak arkeologis ya. Kalau kita mau menelusuri jeron-jeron kampung itu masih ada mungkin jejak sejarah yang bisa kita kita tulis kira-kira gitu. Masih ada ya berarti di Sidokare. Iji, saya pernah masuk, jenengan kalau mau masuk toko Bima, di toko Bima itu konon ya, ini saya belum tahu betul. Konon itu ada anunya, ada kayak lempeng begitu, ada tulisannya di sini dibangun pendopo pertama kira-kira, atau rumah bupati, itu ada lempengnya di situ. Terus kalau kita di belakang itu ada bangunan lama. Sekarang saya kurang sudah dirobohkan belum bangunan di belakangnya itu bangunan Hindia Belanda saat itu. Karena kalau saya itu kalau lihat rumah lama dibongkar itu kok sayang banget itu. Untuk bupati pertama di Sidoarjo setelah pecah dari Surabaya itu siapa? Cokronegoro. Jadi Cokronegoro yang Cokronegoro kedua ini. Nah, ini Cokronegoro kedua ini. 1868. Jadi ini difoto tahun 1868. Jadi kalau Sidoarjo itu Cokronegoro yang pertama ini tahun 1859. Jadi ada rentang waktu yang cukup banyak terkait dengan kepemimpinan Cokronegoro. Untuk yang kedua Cokronegoro kedua itu tadi ada tahunnya ya. Dan Cokronegoro kedua ini ada yang nyebutnya Kanjeng Kiai Jimat. Mungkin orang dulu menampakkannya memang keramat kira-kira gitulah. Keramat. Itu di makamnya di Boto Putih di Surabaya. Sekarang masih ada makamnya, dan alhamdulillah sudah dikasih cungkup yang lebih baru lagi oleh pemerintah setempat. Berapa lama kira-kira bupati pertama Sidoarjo menjabat? Ada di catatannya, saya nggak begitu apal. Yang jelas begini, Bapak Ibu, yang jelas Sidoarjo itu sudah mengalami berbagai macam zaman ya. Zaman pancaroba dalam sejarah itu kan sudah hal yang biasa. Yang namanya sejarah kita jangan berkonsentrasi pada pimpinan saja. Sejarah itu ada sejarah rakyat, sejarah ekonomi, yang namanya sejarah politik, ada yang namanya sejarah bagaimana wong cilik ini bertahan, dan justru itu lebih menarik dibanding dengan sejarah-sejarah kepemimpinan karena menurut saya kira-kira gitu. Karena itu sejarah itu selalu dalam framing saya itu dibentuk oleh penguasa yang jadi membingkai sejarah menurut versinya.
Nah, ini perlu kita kita ubah bahwa sejarah itu bukan pergantian. Bagaimana fakta itu dinarasikan menjadi fakta yang apa adanya, tidak masyarakatnya seperti ini misalnya. Terus juga bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana ekonomi saat itu bagi saya lebih menarik dibanding dengan hanya sekedar pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan, ya kira-kira ngatain. Bagus. Soal ceritanya masyarakat Sidoarjo itu dulu memang orang istilahnya orang yang mabuk, orang kaya-kaya apa dan seperti itu. Betul. Jadi Sidoarjo itu satu daerah yang memang secara ekonomi itu maju sekali. Buktinya di sini sejak tahun 1800-an ya, 1800 itu banyak pabrik gula. 1800-900 awal itu swiker pabrik gula itu ada sekitar 16. Hampir semua kecamatan yang kita kenal sekarang itu ada pabrik gula. Dan sampai sekarang masih berdiri, cuman satu ya sekarang ya, di pabrik gula Candi itu. Nah, ini perlu kita galakkan. Dan pertanyaannya begini, kenapa kok banyak sekali pabrik gula? Pertama, tanahnya kita di Sidoarjo ini tanah yang subur. Yang kedua, masyarakat sini itu diajak untuk bertani itu gampang. Jadi gampang dikoordinir begitu. Dan setiap saat itu dilaporkan kepada negeri Belanda sana, ada satu konferensi gula, dan itu salah satu perwakilan terbanyak itu pasti di Sidoarjo. Nah, dari konferensi itu disebutkan yang namanya ada apa kendalanya, pabrik-pabrik gula di Sidoarjo, dan itu berdirinya nggak dalam 1 tahun begitu. Tahun pertama pabrik gula pertama, tahun kedua kedepan dan sebagainya. Itu swiker pabrik atau pabrik gula itu mengalami masa keemasan di era Hindia Belanda tahun 900-an awal, 1800 akhir sama 1900 awal. Itu luar biasa. Nah, ada efek-efek ya, kalau kita sampaikan ya, ada efek-efek terkait dengan banyaknya, kalau yang kelihatan ekonomi yang maju itu apa? Orang-orang yang tersisihkan. Karena yang namanya mekanisasi alat produksi itu selalu ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Orang harus punya kemampuan, dan juga tidak semua sumber daya manusia itu bisa masuk ke pabrik itu. Yang awalnya itu petani-petani itu menggarap sawah, akhirnya harus menggarap tebu. Dia jadi apa? Kuli. Nah, dengan adanya perubahan perilaku jadi kuli itu, akhirnya banyak orang itu yang nganggur, nggak punya pekerjaan. Nah, karena tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka harus mencari kerja di tempat lain. Padahal zaman dulu saat belum ada pabrik gula itu mereka bertani, bercocok tanam itu sudah hal yang lumrah. Nah, karena ada mekanisasi pertanian, di situ masyarakat harus melamar pekerjaan, terus juga administrasinya harus ditata modern sekali. Ya sama kayak sekarang, banyak orang pengangguran di masyarakat kita yang harus mencari pekerjaan ya, dari pekerjaan sama kayak dulu. Makanya akhirnya ketika dibuka saat itu lowongan pekerjaan untuk menjadi kuli kontrak di perkebunan Sumatera maupun di luar negeri saat Hindia Belanda itu mereka tertarik untuk mendaftar, melamar begitu. Tercatat di dalam database Hindia Belanda ada sekitar 200 lebih masyarakat Sidoarjo saat itu yang mendaftar di perkebunan di Sumatera sana maupun di Suriname. Dan nasibnya apa? On beacon, tidak diketahui pada akhirnya. Ada yang meninggal selama perjalanan, ada yang mungkin bisa menetap, bisa bertahan, ada yang pulang, tapi tidak tercatat semuanya di dalam pulangnya itu kapan, pakai yang namanya itu kapal apa namanya, itu tidak tercatat. Jadi pedih nasib-nasib kuli kontrak kita dulu. Itu efek-efek negatif dari adanya industrialisasi dan juga kemajuan ekonomi di Sidoarjo saat itu.
Artinya dulu pekerja atau masyarakat Sidoarjo banyak pekerja yang di pabrik gula. Betul, betul. Itu jadi jadi kayak sekarang itu, wah kita apa itu jadi orang yang sejahtera kalau kita bekerja di pabrik gula. Nah, itu jadi magnet adanya banyaknya pabrik-pabrik gula itu. Orang yang dulu bekerja di pabrik gula, wah sejahtera banget dibanding dengan mereka yang bertani begitu. Nah, ternyata itu hanya sekedar apa itu kalau menurut saya di dalam bingkai yang peradaban itu akhirnya jadi mundur. Orang yang awalnya itu kreativitasnya muncul, akhirnya tidak muncul, akhirnya jadi buruh di pabrik gitu. Jadi semangat mereka untuk berjualan UMKM akhirnya kendur karena ada pabrik gula. Jadi kota UMKM itu sebenarnya sejak dulu Sidoarjo ada banyak UMKM. Orang jualan-jualan di pasar-pasar itu ada banyak foto-fotonya di sini. Orang yang jualan-jualan di pasar Rembung, terus juga apa itu kreativitas masyarakat, jualan-jualan apa dan sebagainya itu. Nah, itu kalah pada akhirnya dengan pabrik-pabrik gula itu. Gak elit istilahnya begitu. Padahal itu penyakit, kira-kira ngatur. Ngomong-ngomong masalah zaman Belanda ini, India Belanda. India Belanda. Kalau untuk sekarang ini, zaman sekarang ini bagaimana istilahnya itu perbedaannya antara yang dulu dengan sekarang itu bagaimana? Nah, kita ini sekarang itu harus menumbuh kembangkan lagi yang namanya jiwa kewirausahaan. Semangat kemandiriannya itu harus ditumbuh kembangkan lagi. Sebelum yang namanya sejarah membuktikan bahwa dulu Sidoarjo ini dalam tanda kutip karena adanya industrialisasi itu semangat juang masyarakatnya untuk bekerja itu akhirnya saya pengen jadi buruh pabrik begitu. Nah, ini harus dirubah oleh masyarakat Sidoarjo sekarang. Jadi kontekstualisasi sejarahnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengandalkan yang namanya itu perusahaan-perusahaan meskipun itu di Sidoarjo banyak, karena justru yang paling kuat daya tahan terhadap guncangan ekonomi yang sekarang ini terjadi itu yang paling kuat bertahan justru di industri-industri kecil, UMKM dan juga mandirian masyarakatnya. Dan sekarang ini kan eranya sudah era digital ya, e-commerce, setelah itu ekosistem digitalnya sudah luar biasa seperti ini. Itu harus dibarengi dengan yang namanya itu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi digital terbaru, sehingga kita ini tidak jadi penonton saja. Nah, ini autokritik terhadap sejarah Sidoarjo, bahwa kita ini harus benar-benar fighter ya. Jadi masyarakat Sidoarjo itu jangan sampai kita jadi ayam yang matinya di lumbung padi. Kita sendiri kaya tapi kita kok mati, kira-kira begitu. Kita kaya sendiri Sidoarjo itu tapi kok kita nggak bisa hidup karena apa? Semangat juang kemandirian kita nggak muncul. Makanya ini pesan kita pada edisi pertama mungkin ya, itu adalah monggo kita tingkatkan SDM kita masing-masing dengan banyak membaca. Jadi mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu itu sebenarnya orang yang ahli membaca dan juga mengekspresikan dalam bentuk konsep. Nenek moyang kita dulu orang-orang pinter-pinter, kaya dan juga sejahtera. Nenek moyang kita dulu. Dan pada akhirnya kalah oleh penjajahan Hindia Belanda. Sekitar lama sekali kita dijajah oleh Hindia Belanda, sehingga mental kita akhirnya jadi mental inlander, kalau orang mengatakan Jawa bilang mental yang sempit, mental kalah. Jangan, kita harus jadi mental pemenang. Kita ini harus punya percaya diri dan harga diri sebagai buah bangsa gitu. Begitu kira-kira yang awal ini kita simpulkan untuk sejarah Sidoarjo. Ini untuk yang terakhir. Kalau menurut pandangan Bapak, waktu zaman dahulu dengan sekarang itu masyarakatnya bagaimana, cara bekerjanya atau cara berpikirnya bagaimana? Jadi alhamdulillah
Kalau sekarang ini kan borderless, jadi masyarakat itu kan sudah berbaur ya antara Surabaya, Sidoarjo. Meskipun secara sosiologis kadang itu ada masyarakat-masyarakat yang memang masih belum begitu banyak mengenal dunia digital, tapi secara umum alhamdulillah kita sudah punya yang namanya jaringan internet semua, Bapak Ibu semua. Sekarang siapa sih yang nggak bawa handphone? Nah, kira-kira gitu. Nah, dengan SDM kita yang ada, monggo kita bareng-bareng untuk belajar, ya, belajar untuk beradaptasi dan juga menjadi pemenang, kira-kira gitu. Dan yang dulu yang warisan-warisan Hindia Belanda yang kurang baik, kita ini jadi bangsa yang lemah, dianggap malas, juga dianggap orang-orang bodoh, itu stigma-stigma penjajah. Dan itu sebenarnya tidak betul, kira-kira gitu. Jadi kita ini orang-orang pinter semua, Bapak Ibu semua, orang-orang Sidoarjo ini yang yang harus ditumbuh kembangkan adalah semangat belajar itu, belajar membaca, belajar menulis juga, belajar menuangkan konsep gagasan, dan juga menemukan hal-hal baru dalam hidup kita gitu, kira-kira gitu. Jadi peniru saja, niru apa yang sudah ada, tapi juga melampaui yang sudah ada. Jadi futurologis, kita harus berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ini ada himbauan pada masyarakat Sidoarjo untuk kedepannya bagaimana? Sekolah yang setinggi-tingginya, tolabul ilmi walau bisin, katanya begitu. Belajar terus, jangan puas hanya dengan S1. Kalau Anda hanya S1, anak Anda harus S2. Kalau Anda ada S2, anak Anda harus S3, kira-kira begitu. Jadi kita kembangkan yang namanya pendidikan, itu nomor satu untuk merubah nasib. Tanpa pendidikan kita nggak akan bisa yang namanya merubah nasib menjadi lebih baik gitu. Karena pengetahuan itu bikin pemikiran kita jadi kritis. Dengan kritis kita nggak mudah dibujui orang. Dengan kritis kita bisa menemukan hal-hal baru. Sebagaimana Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo sekarang, insya Allah panjenengan sudah dikaruniai pemahaman dan pengetahuan yang banyak. Tinggal bagaimana anak turun kita nanti itu bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, setelah pendidikan makan yang bergizi. Gunakan makan makanan yang bergizi, yang murah. Tidak seperti sekarang yang banyak kita lihat sekarang itu. Makanan-makanan tak lihat itu. Kenapa kok nggak kita balik ke telo misalnya? Kenapa kita nggak balik ke jagung misalnya? Kenapa nggak kita balik ke umbi-umbian? Kenapa kok kita harus makan beras misalnya? Beras itu Bapak Ibu itu banyak di titik-titik tertentu juga nggak bagus. Makanya kita harus merubah pola makan, pola hidup, dan juga pola berpikir, pola bertindak, dan seterusnya. Begitu. Ini UMKM zaman dulu, para penjual-penjual makanan yang diolah sendiri di rumah-rumah mereka terus dijual barangnya. Dan ini 1913, ini di pasar-pasar Sidoarjo saat itu seperti ini, pasar-pasar tradisionalnya. Nah, bagaimana pasar-pasarnya? Ini seperti ini. Nah, pasar-pasar di Sidoarjo dulu itu sangat sederhana seperti ini. Bentuk-bentuknya ini pasar Buduran tahun 1923. Tapi di sisi lain, selain hal yang sederhana di masyarakat, kita sudah mengenal yang namanya itu modernisasi alat-alat produksi. Salah satunya produksi pabrik gula. Di sini sudah kita lihat warganya itu warga Sidoarjo ini yang yang bekerja di warga masyarakat Sidoarjo saat itu orang-orang yang pegawai-pegawai saat itu. Ini pegawai administrasi Watu Tulis tahun 33. Sudah rajin kalau kita melihat. Ini menggunakan belangkon sama jarik ya, belangkon jarik. Ini kelas-kelas menengah ini kalau sudah seperti masyarakat kita sekarang. Dan ini arsitektur Hindia Belanda ini seperti ini. Kita lanjut lagi di sini, kita mengenal yang namanya perkebunannya. Nah, ini kita sampaikan tadi bahwa warga masyarakat Sidoarjo saat itu jadi pegawai-pegawainya Watu Tulis, juga di perkebunan tebu yang lain. Mereka jadi penjaganya, terus juga yang motongi tebu-tebunya itu. Nah, di atas
Ini pemberhentian kereta api di Buduran tahun 1935. Jadi sudah mengenal yang namanya itu teknologi rel kereta api. Termasuk juga ini pabrik-pabrik gula itu dulu mengangkut ke tebunya itu menggunakan yang namanya tram-tram ya. Terus juga jembatan kereta api Porong itu, di Porong itu sekarang masih ada jembatan kereta api, itu sudah lama, itu 1930. Nah, mulai saat itu muncullah yang namanya itu gap yang sangat besar antara kaum pribumi dengan kaum Hindia Belanda. Jadi orang yang dari orang Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, itu rumah Tempo dulu itu. Rumah-rumah Jawa saat itu masih bentuknya gedek seperti itu. Jadi sederhana sekali. Terus kita ke sini ya. Nah, ini juga warung. Kalau orang warung itu juga nggak harus itu di pasar tadi, itu juga di pinggir-pinggir jalan. Jadi pedagang-pedagang dulu di Sidoarjo juga sedianya seperti itu. Ini ibu-ibu yang masa lalu seperti ini. Ini jualannya di bawah apa? Di bawah ini, di bawah pohon. Termasuk juga tukang cukur segala macam, manfaatkan pohon biar nggak panas. Wah, itu semua. Nah, ini peta Sidoarjo masa lalu. Nah, ini penjual makanannya. Ini hampir sama dengan yang tadi UMKM Sidoarjo. Termasuk ini bahkan lebih tua. Jadi kemungkinan ini di Sayangan Tanggulangin, karena dia sudah mengenal kayak ini penjual ini loh. Ketiga itu. Kayak ya. Jadi di Sayangan Tanggulangin dulu orang awalnya sebelum pakai seng itu pakai dari bambu. Nah, ini bapak-bapak pasukan polisi di Sidoarjo tahun 1922 itu pakai sepeda. Ini sudah teknologi maju ini saat itu. Terus ini dulinan erek Sidoarjo saat itu, jatilan atau jaranan ya itu. Ini mainan anak-anak saat itu seperti ini. Nah, ini saya sebutkan tadi, orang Eropa itu ada jarak dengan orang pribumi. Jadi orang Eropa yang datang ke Sidoarjo ini kalau dia itu duduk dan dia berdiri ini. Jadi ada kasta yang sangat membedakan. Itu mental itu yang harus kita dobrak, terus punya rasa percaya diri. Nah, ini kantor telegraf di Sidoarjo, termasuk di Perahu di Miliprowo. Ini juga toko Ini yang di atas ini perahu ini di Miliprowo itu di Mlirip di Balung Bendo ya sekarang ya. Ya Balung Bendo, Tarik dan sebagainya. Nah, ini Bupati Cokronegoro yang kedua ini. Terus ini pedih sekali ini foto tentang tanam paksa ini. Mengerikan sekali. Warga masyarakat Sidoarjo diminta itu untuk kerja bakti, bikin jalan. Ini era Dendels ini ya kalau nggak salah ya. Ini tahun berapa itu? Ini tahun 1800-an ini, 800 berapa ini? Itu sekian ya, nggak ada tahunnya ini. Kita beralih lagi ke Nah, ini satu Kiai Kasan Mukmin tahun 1904 itu di mana, sebelah mana? Ini salah satu pengikutnya Kiai Kasan Mukmin yang tertangkap itu 1904. Jadi ada pemberontakan saat itu karena pabrik gula itu ternyata tidak menghasilkan yang namanya kesejahteraan, tapi juga justru penderitaan. Makanya karena selain itu juga pajak, saat itu ditarik pajak masyarakatnya yang tinggi, sehingga pemberontakan Kiai Kasan Mukmin terjadi.
Yang atas itu Ibu Cokronegoro, jadi suaminya beliau, istrinya. Kalau kita lihat, Pertama ini ya. ya, itu seperti pakai orang Jawa itu, Jawa Tengah, Jawa Solo, Jogja itu sama. Jadi Mataraman ya. Mataraman. Di sini foto tahun 46 ini sudah. Jadi di sini kalau kita lihat itu sudah ada yang namanya pendopo. Oh ini sorry, pendopo ini. Terus kantor pemerintahannya dulu sudah di tahun 46 itu di sini. Jadi hanya nguplek di sini saja. Di sini belum ada, belum dibangun. Yang namanya itu kantor Pemda yang sekarang ini belum ada. Jadi hanya di sini aja kantor pemerintahannya. Sementara itu dulu. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, begitulah sejarah asal-usul berdirinya Kabupaten Sidoarjo yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Wildan, pemerhati budaya, sekaligus Kepala Bidang Pengelola dan Informasi Publik Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan melupakan sejarah.